Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 23 Agustus 2001. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda merenungkan, jangan tutup pintu ke kerajaan surga. Saudara dan saudariku, ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati Anda dan saya, apakah kita siap menjawab dan menerima Dia? Satu pertanyaan yang besar buat kita, buat saya dan Anda. Apakah kita siap untuk menjawab dan menerima Dia? Tuhan menawarkan kepada kita masing-masing pintu yang terbuka untuk kita lewati menuju kerajaan Allah, menuju kerajaan surga. Tetapi kita tidak dapat menutup diri, tapi kita dapat menutup diri jika kita mengabaikan atau menolak tawarannya. Pertanyaannya, apakah pintu kerajaan surga, kerajaan Allah itu? Ketika Yakub melarikan diri dari saudaranya Esau yang ingin membunuhnya karena mencuri hak kesulungannya, Yakub mencari perlindungan di padang gurun. Di sana Tuhan mengejarnya dan memberinya visi
yang mengubah hidupnya dan kehidupan umatnya. Saat Yakub tidur di lereng bukit yang diterangi bintang, Allah menunjukkan kepadanya sebuah tangga besar yang membentang dari bumi ke surga. Tangga ini dipenuhi dengan banyak malaikat yang naik dan turun di hadapan takhta Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah membuka surga bagi Yakub, tidak hanya untuk memberinya tempat perlindungan dan kedamaian, tetapi juga untuk menawarkan berkat untuk tinggal dalam persekutuan yang intim dengan Allah yang hidup itu. Allah berbicara kepada Yakub dan memperbarui janji-janji yang telah Dia buat dengan kakeknya Abraham, dengan ayahnya Ishak, dan sekarang kepada Yakub sendiri dan keturunannya. Allah berjanji tidak hanya untuk memberkati dan melindungi Yakub, tapi juga untuk membuat dia dan keturunannya menjadi berkat bagi semua bangsa. Ketika Yakub terbangun, dia berseru, "Alangkah hebatnya tempat ini! Ini tidak lain adalah rumah Allah, dan ini adalah pintu gerbang surga." Allah membuka pintu bagi Yakub yang membawa dia dan umatnya dalam satu hubungan yang baru dengan Allah yang hidup. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia datang untuk menggenapi mimpi kenabian Yakub dalam dirinya sendiri. Kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun ke atas Anak Manusia. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah pintu, Dia adalah jalan yang memungkinkan kita mengakses surga dan takhta Allah. Tetapi dalam Injil kita dengar Yesus dengan sedih memperingatkan para pemimpin agama dan penerus Yakub bahwa mereka menutup pintu kerajaan surga, kerajaan Allah, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kata celaka mengungkapkan rasa kasihan sekaligus duka cita dan kesedihan. Mengapa Yesus begitu marah, meratap dan mengeluarkan teguran keras seperti itu? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus marah kepada para pemimpin agama karena mereka gagal mendengarkan firman Allah, dan mereka menyesatkan orang-orang yang seharusnya mereka ajar dan pimpin di jalan Allah. Mereka secara membabi buta menuntun orang ke Farisi, menjadi Farisi, tuntun orang ke ide, aturan, praktek mereka sendiri yang tidak dimaksudkan atau tidak diminta oleh Allah. Yesus juga menghardik mereka karena kemunafikan mereka. Seorang munafik adalah seorang aktor, seorang penipu yang mengatakan satu hal tapi melakukan yang sebaliknya. Yesus bahkan memberikan beberapa contoh yang menunjukkan betapa sesatnya pemikiran dan tindakan mereka. Dalam semangat mereka untuk memenangkan pentobat, para pemimpin agama membutuhkan aturan dan praktek yang tidak perlu dan memberatkan, yang mengaburkan hal-hal yang lebih penting daripada agama, seperti cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Dan pada saat yang sama mereka membuat pengecualian untuk diri mereka sendiri dengan merancang cara-cara cerdas untuk menghindari sumpah dan janji yang mengikat yang telah mereka buat kepada Allah. Orang-orang Yahudi memperlakukan sumpah yang dibuat kepada Allah sebagai kewajiban yang mengikat yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Tapi para pemimpin agama, orang-orang Farisi menemukan cara-cara cerdas untuk menghindari kewajiban, untuk menghindari ketidaknyamanan yang menghalangi mereka. Mereka lupa bahwa Allah mendengar setiap kata yang kita ucapkan, dan Dia melihat niat hati kita bahkan sebelum kita berbicara atau bertindak. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus,
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih menyukai gagasan mereka daripada gagasan tentang Allah. Mereka gagal untuk memimpin orang lain kepada Allah karena mereka mendengarkan ide-ide mereka sendiri tanpa mau untuk memahami arti dan maksud dari firman Allah. Melalui kesombongan dan prasangka, mereka secara membabi buta menutup pintu hati dan pikiran mereka untuk menuju kebenaran kerajaan Allah. Para nabi perjanjian lama telah berulang kali memperingatkan umat Allah untuk mencari Allah dan mengesampingkan pemikiran mereka sendiri. Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 6-9 katakan, carilah Tuhan selama dia ditemukan, panggil dia saat dia dekat. Biarkan orang fasik meninggalkan jalannya dan orang yang tidak benar pikirannya. Karena pikiranku bukan pikiranmu, jalanmu bukan jalanku, sabda Tuhan. Karena sama seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa menutup pintu kerajaan Allah dalam kehidupan kita sendiri? Kita bisa menutupnya melalui kesombongan, ketidaktaatan, keras kepala. Apakah Anda dan saya menyerahkan pikiran kita seutuhnya kepada firman Allah? Apakah kita berpegang teguh pada pemikiran, pemahaman tentang Allah? Ataukah sebaliknya pada pemikiran dan gagasan diri kita sendiri tentang apa yang benar buat kita, buat pribadi kita? Apakah Anda dan saya membiarkan cara berpikir dunia membentuk cara kita berpikir, bertindak dan berbicara? Ataukah kita membiarkan firman Allah itu membentuk cara kita, cara berpikir, bertindak dan berbicara? Tuhan Yesus ingin berbicara kepada kita setiap hari untuk membantu kita bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman kita tentang Tuhan, tentang kasih, tentang kebenarannya. Tuhan sedang mengetuk pintu hati Anda dan saya. Apakah Anda dan saya mau menerima dan siap mendengar suaranya saat Ia berbicara melalui firman-Nya yang hidup? Kerajaan Allah selalu hadir bagi mereka yang mencari Dia dengan rendah hati dan rela hati. Mari kita berjuang mendengarkannya, berjuang setelah mendengarkan kemudian melaksanakan kehendak-Nya. Kita buka pintu kerajaan surga bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah hidup bagi kami. Semoga kami tidak pernah menutup pintu kerajaan surga-Mu melalui kesombongan atau ketidakpercayaan kami, melalui kami yang keras kepala ini. Bantu kami untuk mendengarkan suara-Mu dengan penuh perhatian, dan kami sesuaikan hidup kami sepenuhnya dengan firman-Mu itu. Tolonglah dan bantulah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha, rencana dan kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.